Tiara Novita. Di sini saya ingin mencoba tutorial menguji parametrik dan non-parametrik menggunakan SPSS. Baik, pertama itu kita buka dahulu SPSS-nya. Nah, kemudian di nama ini yang pertama itu kita buat hasil, yang kedua itu kelas. Nah, di sini measure-nya itu kita ganti menjadi scale, yang kedua juga kita ganti menjadi scale. Di label kita buat hasil tes, yang bawahnya kita buat kelas. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke data view untuk memasukkan datanya. Nah, di sini datanya sudah ada di Excel, tinggal kita copy aja. Nah, kemudian kita masuk kembali ke data view. Nah, di sini kita masukkan datanya, Ctrl F. Nah, di sini sudah terlihat kelas, ada dua kelas, di mana kelas kontrol dan eksperimen. Kemudian kita kembali ke variable view. Nah, di sini kita ingin melihat data ini normal atau tidak. Nah, ini kita kemudian masuk ke analyze, kemudian kita deskriptif statistik, kita pilih yang explore. Nah, di sini hasil tes kita masukkan ke dependent list, kelas kita masukkan ke factor list. Nah, selanjutnya itu kita pilih plots, kemudian kita checklist yang bagian normality plot with test. Nah, kita continue, kemudian oke. Nah, di sini terdapat hasilnya, bisa dilihat. Nah, di sini nilai signifikannya itu 0,544 dan 0,179, di mana ini lebih besar dari 0,05, berarti data ini disebut normal. Nah, oke, selanjutnya itu untuk menguji parametrik yang kedua, yaitu ada uji homogenitas. Nah, yang pertama itu yaitu di bagian values. Nah, di sini kita ganti value-nya 1 dan labelnya eksperimen, di add, kemudian value-nya kita buat 2, labelnya kita buat kontrol, kita add-kan juga. Nah, kita oke-kan, kemudian kita kembali ke analyze, kita ke complements, kemudian kita ke one way ANOVA. Nah, di sini hasil tes kita masukkan ke dependent list, kelas kita masukkan ke faktor, kemudian kita pilih option, kita checklist yang homogeneity of variant test, kemudian continue, oke. Nah, di sini terlihat, homogeneity-nya 0,842. Berarti karena lebih besar dari 0,05, berarti data ini homogen. Oke, selanjutnya itu uji T, dimana yang pertama kita ke analyze, kemudian complements, kemudian kita ke independent sample t-test, dimana hasil tes kita masukkan ke tes variabel, kelas kita masukkan ke grouping variabel. Di sini kita define group, dimana grup 1 kita buat 1, grup 2-nya 2, kemudian kita continue, kita klik OK. Nah, di sini terlihat
hasilnya itu 0,143, dimana lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan. Baik, selanjutnya itu kita akan mencoba uji non-parametrik. Nah, di sini pertama kita ke analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric test, kemudian kita pilih yang legacy dialogs, kemudian kita ke dua independent sample. Nah, hasil tes kita masukkan ke tes variable list, kelas kita masukkan ke dalam grouping variable, kita klik defines group, kemudian di sini grup satunya kita ubah menjadi 1, grup 2-nya kita ubah menjadi 2, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat hasilnya yaitu 0,790, yang dimana lebih besar dari 0,05, yang berarti hipotesis ditolak. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.